hujan dari jam berapa itu. Saya paksain pakai jas hujan tapi masih nembus juga. Saya berpikir saya harus datang subuh ini karena minggu temu besoknya saya mau nikahkan anak saya gitu. Jadi sekalian ngundang ini. Terus nanti kan bulan puasa jadi libur, jadi ini anggap untuk tahun ini terakhir gitu. Tempatnya di Gusauki An-Nadwa. Ini undangan secara resmi, ini lebih resmi lagi. Soalnya suratnya belum itu, dan kalau dicatetin satu persatu lupa namanya, nulisnya di rumah. Jadi ya udah. Tapi mungkin nanti untuk DKM akan saya kirim, belum nyampe ini masih di Jakarta. Para jamaah yang Allah muliakan, sebetulnya materi yang saya bawa itu kan akidah akhlak ya. Tetapi selama ini yang saya sering sampaikan itu mengenai masalah berkaitan dengan akhlak dan sesuatu yang ada hubungannya gitu, terutama ya mengenai menahan marah, suka memaafkan orang, semuanya itu membentuk suatu karakter dan perilaku agar kita menjadi orang bermoral, supaya ada bedanya antara yang beragama dan tidak beragama itu. Ada yang ingat kemarin saya jelasin apa ya? Selalu saya tes setiap hari, bukan apa-apa, untuk supaya jangan terulang lagi gitu. Kalau nggak inget sih alhamdulillah. Jadi kalau saya nggak ngulang lagi juga kan nggak lupa ya. Begini, jadi saya mau sedikit tentang membahas akidah ini. Sebab agama kita itu punya 3 pilar yang utama itu. Iman, Islam, dan ihsan. Semuanya itu ada ranahnya masing-masing, tapi satu kesatuan gitu. Kalau saya umpamakan dengan buah-buahan yang mungkin yang mirip itu kelapa. Kelapa itu ada 3 itunya. Bungkusnya berupa apa tuh, sabut, terus kemudian setelah itu batok, setelah itu baru kelapanya. Nah, iman itu bungkusnya semuanya penting ini. Kalau kelapa nggak ada bungkus ininya, masih kecil udah habis dimakan itu, batoknya kan belum kuat. Ya pokoknya semacam itu. Itu berdasarkan ada hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar itu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ana rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil iman. Wa qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wal qada wal qadar khairi wa syarrihi min Allah. Sadaqta fa'ajibna anhu yas'aluhu wa yusaddiquh. Panjang hadisnya. Jadi ceritanya waktu kami sedang duduk-duduk di masjid itu, tiba-tiba ada orang baju putih, rambutnya panjang hitam. Malaikat punya rambut juga berarti ya. Tapi dia itu bukan lagi menampakkan aslinya dia itu. Jadi bisa dia
bisa merubah-rubah dirinya. Pakai baju putih, nggak ketahuan dari mana datangnya gitu. La yura alaihi atharus safari. Nggak ketahuan ini lewat mana tadi orang itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Nggak ada yang kenal di antara kami ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang duduk di hadapan Nabi. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Jadi dengkulnya itu dipentokin dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Wa wada'a kaffahi ala fakhidhi. Tangannya diletakkan pada paha Nabi. Begini. Jadi talaki istilahnya itu. Makanya ada juga orang yang membeat pakai cara begitu, tapi yang enggak harus itu. Kemudian dia, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad ceritakan padaku tentang iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Qala sadaqta. Iman adalah beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah, para rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan pada hari kiamat, dan pada qada dan qadar khairi wa syarri min Allah. Sodakta, kata dia. Maka orang-orang yang sahabat, terutama sahabat Umar, rasa heran. Ini orang bertanya, setelah dijawab dia malah menjawab, benar kamu. Lah ini orang kayaknya guru nanyain murid gitu. Terus panjang itu. Sampai kemudian akhbirina anil Islam, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Tsumma akhbirni anil ihsan. Qala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Tsumma akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala wa ma ammaratuha. Qala anta didawu. Panjang banget hadisnya. Jadi ada iman, Islam, dan ihsan. Mana duluan ini? Ya mestinya iman dulu, baru Islam, baru ihsan. Tetapi ada juga orang tuh yang Islam dulu, belum beriman dia. Apa bedanya? Islam itu al-khudu' wal inqiyad di amrillah, tunduk patuh pada perintah Allah. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ini Al-Quran. Orang-orang kampung, orang Arab berkata pada Nabi Muhammad, kami beriman. Jawab Muhammad, kalian belum beriman. Tapi berkatalah, bal qulu aslamna, berkatalah kalian, kami Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab iman belum masuk pada hati kamu. Banyak itu zaman Rasulullah, terutama orang-orang munafikin. Orang munafik itu ya yakhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi mereka menipu Allah dengan pura-pura dan menipu orang yang beriman. Padahal mereka menipu diri sendiri. Kenapa? Sebab kepura-puraan mereka itu, mereka sendiri nanti yang akan menanggung akibatnya di akhirat nanti. Jadi ngakunya beriman, padahal enggak, itu munafik. Enggak bahas semua itu karena mungkin ya bisa 8 SKS.
yang lebih lah. Itu soalnya seluruh materi agama, belum juz'iyah-juz'iyahnya. Saya hanya mau membahas tentang pertama, yaitu iman kepada Allah. La ilaha illallah. Saya mau membahas secara etimologi ya. La itu linafil jinis. Jadi kalau ada lafad sebelumnya ada la-nya la linafil jinis, maka setelah lafad itu kosong. Jadi kalau la rajula bidari, enggak ada seorang lelaki pun di rumah. Jadi rumah tapi yang dimaksud rumah itu umpamanya. Umpamanya di sini la jamusa fil masjid. Enggak ada kerbau di masjid ini. Enggak ada satupun. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kita ucapkan itu, kita kosongkan semua hati kita. Dulu pernah menghayalkan Tuhan begini, ada begitu. Menganggap ini Tuhan, menganggap semuanya itu tidak ada. Lepas, kosong, bersih hati kita. Illallah, kecuali Allah. Nongkronglah di hati kita itu keyakinan itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Siapakah Allah itu? Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Allah adalah Al-Khaliq, yang menciptakan sesuatu. Allah adalah Qadim, Allah mawjud, Qadim. Qadim itu la awwala lahu wa la akhira lahu. Tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Kalau Allah ada permulaannya, terus siapa yang menciptakan Allah? Sebab kalau ada permulaannya pasti sesuatu yang berasal dari sesuatu yang enggak ada jadi ada. Ada dua pendapat secara falsafah. Imam Ghazali mengatakan orang ahli falsafah itu sesat karena dia menganggap alam itu qadim. Maka mengaranglah dia kitab Tahafutul Falasifah, kehancuran atau kesemrawutan orang ahli falsafat itu. Kemudian setelah Imam Ghazali meninggal, datang Ibnu Rushd, dia ngarang kitab Tahafutut Tahafut, kehancuran dari kehancuran. Imam Ghazali mengatakan alam itu hadis, baru. Apa yang dimaksud alam itu? Sedangkan Imam Ibnu Rushd, sayangnya Imam Ghazali sudah meninggal. Ibnu Rushd lahir, alam itu qadim, duluan. Ini ada misunderstanding, ada tidak nyambung, tidak satu frekuensi dengan Imam Ghazali, terutama tentang definisi alam itu apa. Ibnu Rushd mengatakan alam itu ya benda semua yang kita lihat ini, ya termasuk matahari, bintang-bintang itu, termasuk langit dan bumi. Kalau Imam Ghazali, alam itu masih wallah, apa yang selain Allah itu alam. Alam itu baru. Cara mengetahui alam itu baru bagaimana? Cara untuk suatu langkah pengetahuan itu ada dua metode, ada induksi, ada deduksi. Jadi kita secara induksi, pohon itu sebelumnya dulu kan nggak ada sebelumnya ya. Terus kemudian ada berubah, setiap perubahan itu menunjukkan kebaruan. Nah kemudian mengatakan bahwa Ibnu Rushd alam itu qadim. Kenapa? Sebab
kreasi ex nihil itu nggak mungkin. Membuat sesuatu dari nol itu nggak ada. Nggak ada. Siapa di sini yang bisa bikin martabak? Bah, bisa nggak bikin martabak, Bah? Hah? Apa itu, bisa nggak bikin martabak? Enggak ya? Tapi nggak ada bahannya di sini, nggak mungkin. Jadi sesuatu tuh nggak ada yang hilang sebetulnya, hanya berpindah. Saya beli terigu umpamanya 1 kilo, taruh di dapur, saya pergi mau nyari apa gitu. Pas pulang, mah terigu saya di mana tadi? Itu di bawah saji. Lu kok jadi martabak? Iya, saya bikin. Apa terigunya hilang nggak? Hilang nggak? Enggak. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu ada dukhon. Di dalam bahasa falsafah disebut al-hayula al-ula. Kalau dalam bahasa mantek disebut jauhar. Jauhar itu adalah intisari dari seluruh benda. Ini ada jauharnya semuanya itu. Atau orang bilang kata atom. Atom. Ya susah ngomong, ngomong begini susah jadinya ya, kejauhan lah. Kejauhan udah begini aja. Jadi Tuhan itu wajibul wujud. Harus ada. Dan gak pakai permulaan. Sebab kalau pakai permulaan berarti sebelum ada Tuhan ada apa di sini nih? Enggak ada. Di luar jangkauan kita. Makanya kita jangan memikirkan tentang Tuhan, tapi pikirkanlah makhluknya itu. Sebab tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Jangan memikirkan Tuhan. Sebab di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang salah memahami. Tuhan ada di mana? Banyak yang berpendapat ada di langit. Arsy Tuhan ada di langit. Padahal arsy Tuhan itu wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Arsy itu adalah kursi. Kursinya aja meliputi. Jadi kalau Tuhan ada di langit, di sana ada pendapat sementara ini yang begitu. Sebab ada anak kecil wanita ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Qala huwa fis sama. Di mana Allah? Allah di langit, di atas. As-sama itu artinya atas. Ma huwa sama menurut fiqhullah ma alaka fa adallak. Yang di atas kamu, yang menaungi kamu itu namanya langit. Makanya disebut ini langit-langit juga. Allah menurunkan hujan dari mana? Langit apa dari awan? Awan. Nah ini penting banget. Dan dia itu khalik, pencipta. Yang kedua, makhluk selain Allah. Jadi saya punya keyakinan meskipun ada orang mungkin belum paham. Saya bilang orang beragama apapun Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang protes, wah Ustaz kalau begitu bagaimana mereka bisa masuk surga juga ya? Ya terserah Allah itu. Jadi orang Buddha, orang Sinto, agamanya Tuhannya sama, yaitu Allah. Adapun mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, itu urusan mereka. Tapi jangan sampai di dalam hati kita mengatakan bahwa orang Buddha Tuhannya anu, orang Sinto Tuhannya anu. Itu sama dengan kita mengakui bahwa ada Tuhan lain selain Allah, yaitu Tuhannya orang Buddha dan orang agama lain. Tidak ada. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Harus bersih hati kita dari seluruh yang menggoda kita itu. Kalau kita masih ada keyakinan ada Tuhan selain Allah, ya berarti kita syirik itu. Ailahum ma'allah fa anna tu'fakun. Apakah ada Tuhan bersama Allah? Enggak ada itu. Bal kullau kana fihima alihatun illallah la fasadata.
Katakan Muhammad, kalau di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah pasti rusak. Walakin lam tabsuda, nyatanya tidak rusak. Walaysa fihima alihatun illallah. Ini Al-Qur'an nih. Tapi kemudian diramu ini TC, kemudian ada antitesenya, atau kalau di dalam ilmu mantek itu ada muqaddimah sugro, ada muqaddimah kubronya gitu. Ini metodenya metode syartiyah. Katakan Muhammad, kalau di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah pasti rusak. Itu ayatnya. Kemudian kita buktikan nyatanya tidak rusak. Berarti di langit dan di bumi itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa rusak? Lah rusaklah. Karena adu kekuatan ini. Rusak, Pak. Satu kabupaten saja kalau bupatinya 2 punya otoritas yang sama, rusak. Yang satu naikin pajak, yang satu bebasin pajak supaya nanti dipilih lagi. Ribut. Siapa yang bisa diikutin? Bahkan satu rumah tangga kalau dua-duanya nggak ada yang dipimpin, nggak ada yang memimpin, bisa rusak gitu. Makanya artis ganteng kurang apa, cantik kurang apa, tapi karena sama-sama nggak mau dipimpin, banyak yang cerai. Secara syariat ya, banyak yang cerai itu. Kenapa? Sebabnya harus ada imam, ada yang diikuti, ada pemimpin. Lah Tuhan menentukan. Coba pernah nggak ya hujan, ya nggak hujan dalam satu waktu dan satu tempat? Adakah ya malam, ya siang juga gitu? Enggak, semuanya teratur. Matahari setiap pagi dari timur sudah berjuta-juta tahun. Enggak pernah terus dipindahin dari barat, kecuali nanti setelah mau kiamat, karena sudah oleng nih bumi kita, mungkin muternya sudah lain magnetnya gitu. Saya bilang, ada yang protes kan, kok Tuhannya sama gitu. Lah, memang menurut kamu Tuhan ada berapa? Ya menurut saya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang kok mereka kok Tuhannya Allah juga? Ya ente sholat gak sih? Ya sholat. Orang saya salah seorang DKM, jangan sampai di sini terjadi begitu ya. Terus baca bismillah nggak? Baca. Setelah bismillah apaan? Baca alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahin dah. Segala puji milik Allah, Tuhan alam semesta. Rabbil muslimin apa Rabbil alamin? Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Jangankan manusia, jin, setan pun Tuhannya Allah. Allah yang menciptakan itu. Iblis juga pernah dialog dengan Allah. Semua hanya Allah satu. Itu harus dimurnikan akidah kita. Ya silakan mereka. Tapi ya mereka nggak menyembah Tuhan, nggak menyembah Allah katanya. Saya bilang yang namanya Tuhan itu disembah tidak disembah tetap Tuhan. Yang bukan Tuhan disembah atau tidak disembah tetap bukan Tuhan. Sok pohon itu disembah, nggak akan jadi Tuhan. Iya. Allah nggak disembah, ya sebelum ada makhluk, sebelum ada manusia, sebelum Allah menciptakan, karena Allah tetap ada sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kosongan pikiran kita, hati kita dari bayang-bayang Tuhan tuh begini-begini, itu namanya kita nggak tahu Tuhan. Makanya di dalam akidah kita al-ajzu anil idrak idrakun, tidak mampu menangkap esensi Tuhan itu berarti tahu Tuhan. Jadi Tuhan ada di mana? Tuhan ada di luar dimensi ruang dan waktu. Kan bingung Bapak lagi ya? Nyari kitabnya di mana Ustaz? Ini hasil tafakur. Sebab kenapa Allah ada di luar dimensi ruang dan waktu? Sebab yang menciptakan ruang dan waktu itu Allah. Bapak tahu nggak langit dan bumi asalnya bagaimana? Ada yang tahu?
Langit bumi itu asalnya jadi satu, Pak. Umpamanya kayak apa bola. Kemudian ada ledakan sangat kuat, disebut Big Bang itu. Nah ini ada di dalam Al-Quran. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqam fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi asalnya menjadi satu, kemudian kami pecahkan dan aku jadikan segala yang hidup dari air. Jadi kalau Bapak pengen mencari ada kehidupan gak di sebuah planet, maka teliti dulu ada air gak di sana. Kalau ada air, insya Allah ada makhluk hidup di sana. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Tetapi selain malaikat tentunya. Sebab malaikat itu min nur. Jadi semua yang di atas itu namanya di langit itu. Asalnya jadi satu. Maka terjadilah ruang dan waktu. Allah di luar ruang dan waktu. Sekarang saya mau tanya Bapak, ada tong besar Pak, Bapak masuk ke dalam tong itu, terus saya tutup. Saya tanya Pak, tong yang Bapak ada di dalamnya itu di arah mana Bapak? Ayo. Bapak masuk ke sebuah tong, saya tutupin. Pak jawab, tong yang Bapak ada di dalamnya itu di sebelah mana Bapak? Jadi Allah muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau Allah dibilang ada di langit karena ada dalilnya, maka kalau saya katakan Allah ada di sini, beneran mana? Beneran ada di langit apa beneran ada di sini? Benar semua. Ini Al-Quran juga, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mana cari Allah? Nggak ada. Nggak begitu pengertiannya. Jadi kita itu sekarang apalagi Pak, Bapak nih, mohon maaf, dipasang chip, Bapak nggak tahu sebab dibius dulu. Setelah itu Bapak pergi kemana aja, polisi, wah kamu di Surabaya ya, lu kok tahu? Kamu di anu ya, sebab ada chip di sini. Jadi sepertinya Bapak diikutin terus oleh polisi itu, diawasi terus. Lah Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jangankan kita manusia, satu busir pasir di dalam lautan Allah tahu. Nggak percaya, gampang caranya. Udah pernah saya ceritakan belum? Udah ah. Saking banyaknya masjid jadi itu. Di sini terakhir. Begini ya. Bapak namanya siapa mohon maaf? Beni, Pak Beni sebelahnya. Hah? Pak Mimin sebelahnya mohon maaf. Yang ujung. Hah? Ini nih. Yang baju. Sekarang Bapak pergi ke Arab. Yang sebelahnya ke Jepang, yang sebelahnya mirip Cina jadi ke Cina. Ini Pak Haji ini matanya sipit, mungkin masih ada darah Cina. Saya juga sama sebetulnya, nenek moyangnya mungkin Cina juga, agak sipit-sipit dikit. Kasihan banget itu orang Cina di grup tuh. Yang paling gak bisa ditiru oleh Cina adalah matanya, kan yang satu orang Afrika matanya bisa belok gitu, ini gak bisa gitu, sipit banget. Sipit. Yang satu di rawa bebek lah, jangan jauh-jauh. Bapak yang ke Amerika makan apa di sana? Bapak suka pizza maunya ya, pizza. Saya kebetulan pas waktu di sana, Pak ada di sini, iya. Bapak lagi ngapain? Lagi makan pizza. Bapak tahu nggak Bapak lagi makan pizza? Ya tahu lah. Sekarang saya tanya, tahuan mana Allah dengan Bapak? Ayo, menurut keyakinan Bapak, tahuan mana Allah dengan Bapak? Ini berarti Allah tahu nggak Bapak makan pizza di Amerika? Nah, yang ini tadi kemana? Sebelah? Jepang. Oh,
Ngapain Kang? Ada ente yang lagi ngapain? Lagi makan sushi. Sushi dimakan. Kasihan itu si anu Tukul bininya, Susilowati. Makan sushi, saya pernah muntah itu tapi ditahan. Diajak di ambasador oleh anak saya. Anak-anak saya kan orang milenial ya. Bapak mau makan apa? Ikut aja dah, saya bilang. Pesan sushi, pas digigit amis dan itu. Enakan lemper. Aduh, ya nggak tahu tapi anak saya mah itu ya mungkin belum familiar gitu. Makan sushi, Pak lagi ngapain? Makan sushi, gaya. Bapak tahu nggak? Bapak lagi makan sushi, ya tahu lah. Tahuan mana Bapak sama Allah? Tahuan Allah lah. Jadi Allah tahu nggak Bapak lagi makan sushi di Jepang? Nah, Bapak di Cina, ngapain Pak? Aku ada di sini. Iya, lagi ngapain? Makan capcay. Capcay. Bapak tahu nggak Bapak lagi makan capcay? Ya tahu lah. Tahuan mana Allah sama Bapak? Tahuan Allah. Jadi Allah tahu nggak? Tahu. Yang mana? Yang bilang-bilang kamu rawa bebek, ya, di rawa bebek itu. Ngapain kamu? Lagi makan itu sayur pucung sama semur jengkol katanya. Kamu tahu nggak kamu lagi makan sayur pucung sama semur jengkol? Ya tahu lah. Tahuan mana sama Allah? Tahuan Allah. Jadi Allah tahu nggak? Allah tahu. Ini cara berpikir secara induksi. Sampai ikan di dasar laut kalau saya bisa tanya, weh ikan ngapain kamu di situ? Lagi makan rumput laut. Kamu tahu nggak kamu lagi makan rumput laut? Ya tahu lah. Tahuan mana kamu sama Allah? Ya tahuan Allah. Jadi Allah tahu nggak? Allah tahu. Sampai butir-butir pasir di laut, kalau saya bisa tanya dan bisa jawab, kamu kok ada di sini kenapa? Nggak ngapa-ngapain. Lagi ngapain kamu? Ya lagi duduk aja, namanya pasir, lagi ngapain? Berdiri nggak bisa juga kan ya. Kamu tahu nggak kamu lagi duduk? Ya tahulah. Tahuan mana kamu sama Allah? Ya tahuan Allah. Inilah yang kemudian la ya'zubu anhu mithqal dzarratin fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Tidak terhalang sama sekali dari pandangan Allah, sekecil apapun yang ada di langit ataupun di bumi. Ini yang harus di luar nalar kita. Gak bisa gimana tahunya caranya. Ya udahlah, Allah Maha Besar. Allah mengetahui semua makhluk. Sampai yang di dalam hati kita itu, dulu waktu malaikat ragu-ragu tentang Allah akan menciptakan kakek moyang kita itu, terus qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hai malaikat, bukankah aku telah berkata kepadamu, aku tahu hal yang gaib baik di langit atau di bumi, dan aku tahu apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu simpan dalam hati kamu. Jadi kita ngomong di dalam hati itu Allah tahu Pak, makanya hati-hati. Hati-hati, Allah tahu. Bahkan kita sendiri juga tahu. Jadi ada dua yang nggak bisa kita bohongin. Satu Tuhan kita, yang kedua diri kita. Bapak habis mecahin sesuatu atau habis ngambil sesuatu, Pak Bapak tadi ngambil itu ya? Enggak, mulutnya enggak tapi hatinya bilang iya. Maka dzabal fuad marwa, hati kita jujur. Makanya di akhirat nanti yang akan bertanggung jawab dan akan diadili adalah hati kita itu. Mulut kita ditutup. Tahu dari mana tadi kalau udah mati aja? Enggak begitu, ada berita. Kalla idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Jangan begitu. Di saat dibongkar apa yang ada dalam kubur dan di saat dikupas apa yang ada di dalam dadamu, yaitu hati kita. Kalla inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tuhannya tahu. Jadi yang akan diadili adalah hati kita itu. Sebab hati kita nggak pernah bohong. Mulut ditutup. Bagaimana tuh? Al-yauma
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekarang aku tutup, aku patri mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita pada bicara jadi saksi. Sebetulnya sekarang sudah bisa bicara tangan kita. Udah pernah ceritakan kan Bapak ya? Belum? Belum mulu ya. Lupa kali ya. Habis setelah ini Bapak jebur dah ke Kalimalang. Oh, apa nih? Kata tangan gabus, gabus. Padahal di dalam air. Kata tangan ngomong gabus. Oh iya benar. Wah, lele jumbo kata tangan. Ini kok agak lembek-lembek apa? Tai orang ini, tai orang nih nyelam. Bicara tangan kita. Bicara, cuman yang menangkap hati kita. Gelap set, mati lampu. Orang buta mau makan. Atau kita gelap banget. Waduh. Tangan. Apa kan? Nasi, nasi, ini nasi. Ini sayur, sayur. Kata tangan, sayur. Ini jengkol, jengkol, jengkol. Ini apa nih lembek-lembek nih? Sambel, sambel, sambel apa? Coba tanya hidung. Tai ayam ini. Jadi semua ngasih tahu sama kita. Lembeknya sama, tai ayam ternyata ngasih tahu sama kita. Wahusila ma fis-sudur. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Semua kita pertanggungjawabkan, kecuali ada yang di delete itu kalau kita melakukan tanpa kesadaran kita, bukan kesengajaan. La junaha alaikum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa kalau kamu berbuat sesuatu yang karena tidak tahu, tidak terpaksa, nggak tahu kalau itu larangan, tetapi yang disengaja. Ya buktinya, bah, kakinya, jempolnya bagus bah, jempolnya nggak cantengan ya? Nggak, siapa yang jempolnya cantengan? Habis ini malu, yang jempolnya cantengan juga nggak ngaku, ada juga. Kita buru-buru ke sono mas harapan, keinjak jempolnya, wow sakit banget. Aduh pak maaf pak, saya nggak sempat buru-buru istri saya katanya mau dioperasi, mau melahirkan. Oh iya. Tapi kalau Pak, jempol Bapak kok bengkak begitu ya? Cantengannya Pak? Iya. Saya injak ya? Diinjak. Nyat, terus minta maaf. Maafin nggak? Ayo. Kagak. Nah ini nih rasional agama. La junaha alaikum fima akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Yang dilakukan dengan sengaja itu nanti akan keluar semua filmnya kita itu. Semuanya sekarang jejak digital itu bikinan manusia aja susah dihapus itu. Mbah Google itu nyimpen itu. Kita ngirim apa itu. Nah ini apalagi Raqib Atid ini, ada Raqib Atid. Dan Raqib Atid itu paham bahasa apa aja sesuai dengan yang diinti. Raqib Atid itu bukan dua doang. Kita kadang-kadang ada malaikat 10 ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel gitu. Itu pimpinannya doang. Malaikat pencabut nyawa siapa Pak namanya? Israel ya. Ada berapa? Ya satu Israel, tapi anak buahnya banyak. Kok Pak Ustadz tahu? Ya tahu lah, makanya belajar agama jangan dikit-dikit banget. Kalau dikit-dikit biasanya sok tahu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. An-nazi'at itu malaikat-malaikat pencabut nyawa orang kafir gharqan dengan paksa. Jadi nyawanya orang kafir waktu meninggal tuh dibetot kayak kita betot singkong. Berat gitu.
sakit banget. Tapi wana sitoti, arti yang sebenarnya, arti secara lapan itu orang yang perempuan yang sedang nyisirin anaknya habis mandi, anak gadisnya yang masih kecil usia 10 tahun, anak satu-satunya lagi disayang, disisirin. Jadi orang mukmin itu dicabut nyawanya kayak dilus-lus gitu. Gitu. Banyak itu jamak katanya, an-nazi'at, jamak muannas salim, an-nasyitat. Jadi banyak. Jadi jangan wah kader enggak tuh malaikat Israel ya. Ada gempa di Turki, berapa ribu orang, mana yang dicabut duluan ini. Lagian bukan hanya itu, semut, nyamuk juga malaikat Israel juga yang nyabut itu. Burung-burung juga, bukan manusia doang, kepedean kita. Bukan. Raqib Atid juga banyak begitu, dan paham bahasa kita. Kalau Raqib mencatat yang baik, Atid yang jelek. Sekarang ada orang Jawa berantem ngomong, "Woi kok apa sih, woi kok asu dasar aku, woi celeng, ribet terus." Ini nggak paham nih Raqib dan Atid. Raqib nanya, "Tid, itu ngomong baik apa buruk, Tid?" Nggak tahu gue juga. Siapa yang nyatet nih, Tid? Bingung kan dia. Padahal wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita tidak mengucapkan satu ucapan kecuali samping kiri kanan ada raqib dan atid. Merekam kita, Pak. Bapak ngomong baik dicatat oleh raqib, ngomong jelek catat oleh atid. Dan itu nanti akan diserahkan pada kita di hari mahsyar nanti. Wa ladina, apa tuh? Yang kitabahu, paman utia kitabahu biyamini wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila masrihi ila ahli masrura. Jadi rapot kita tuh pada sana, kalau yang bagus dengan tangan kanan kita nerimanya itu di depan kita. Dibuka, di kita di ayat lain dia bilang, "Ha umuqra'u kitabiyah." Teman-teman baca nih nilai raport saya gitu. Karena 9 10 9 10. Tapi kalau yang di sini enggak. Wa man utiya kitaba wara'a dhahri wasabayat usuburo. Wah, hancur dah gua katanya. Nilainya merah semua, masuk neraka. Kalau ini pulang ke keluarganya masruro. Wah, ini lulus, kamrud, Pak. Ada catatannya semua. Gak percaya? Tunggu aja nanti. Saya kalau untuk hal-hal yang menakutkan atau yang kira-kira bahaya itu lebih baik percaya. Saya belum pernah nyobain, tapi kata orang tai kucing rasanya asem, ya percaya dah. Daripada saya harus semangat makan tai kucing ya. Bapak mau nyobain tai kucing, kata saya asem. Percaya nggak? Percaya aja dah. Ya, daripada nyobain. Tapi saya bisa bohong, kalau ini enggak. Sebab itu Al-Quran. Dan Allah tidak akan bohong. Sebab orang bohong itu minimal ada dua motif. Mau nyari untung atau terhindar dari belangsak atau kerugian. Nah, Tuhan mau nyari untung apa dari kita bohongin kita? Tuhan takut apa pada kita? Kalau maling pamannya nggak ngaku, bohong, sebab takut digebukin, takut dipenjara. Nah, Tuhan takut apa sama kita? Tuhan butuh apa sama kita? Enggak butuh apa-apa Tuhan. Jadi mustahil Allah bohong. Jadi percayalah pada Al-Quran. Silahkan kalau nanya, sengaja agak panjang dikit, soalnya nunggu hujan. Udah reda ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang nanya berkaitan dengan tadi atau masalah-masa lalu, ini silakan.
Ada nggak mic-nya? Nggak ada, ya udah nggak apa-apa, ayo kencang aja nanyanya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. 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 Injil. Oh, Alkitab tadi, kirain Taurat atau Injil, bukan? Mm-mm. Iya. Mm-mm. 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 Ya, begini. Jadi adz-dzahir itu kalau secara etimologi artinya jelas, nampak gitu. Kalau al-batin itu artinya tersembunyi, ya. Artinya tersembunyi itu Tuhan tuh jelas. Wal awwalu, dialah yang pertama, tak bermula. Wal akhiru, dan terakhir nggak berakhir. Wadz-dzahiru, dan yang jelas. Barohinuhu, jelas. Jadi Tuhan tuh jelas. Buktinya apa? Lah adanya alam semesta ini, siapa yang menciptakan? Jadi jelas sebagai pencipta. Al-batin, batin itu dalam arti lawannya zahir. Al-batin itu hanya bisa diketahui oleh nurani kita, hati kita. Jadi nggak nampak. Sebetulnya seperti Allahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mana Tuhan? Ya semua ini Tuhan. Begini, kita bergerak, kita duduk, kita apa, semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apakah kita bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak menghendaki kita bisa? Bisa enggak? Enggak. Semuanya itu, tapi itu batin ya. Jadi kita itu kalau orang zaman dulu mengibaratkan saking puyengnya, jadi kayak dakocan, tahu nggak dakocan Pak? Pernah main dakocan kan? Yang di meja itu, yang kemudian bisa jalan ke sana kemari, tapi dikendalikan dari bawah meja melalui itu apa tuh? Magnet. Lihat itu, wah lari ke sana kemari main bola gitu. Yang lihat di atas nggak tahu bahwa di dalam itu ada yang jalanin magnet itu. Atau kayak wayang, tapi ya terserah dalang ya, tapi dalangnya jangan dalang gila. Ada Jaya Sena terbang, ribut yang nonton. Jaya Sena kok terbang? Enggak boleh ya, turun lagi. Gampang. Nah, itu dalang gila itu namanya. Kalau Gatot Kaca ya terbang lah, pakemnya begitu, bukan Gatot Kaca nyungsep ke dalam tanah gitu. Enggak boleh ya, cabut lagi kata dalang. Itu mah dalang. Ini Tuhan semuanya, Tuhan semuanya. Sehingga ada yang mengatakan ahli falsafah bahwa hidup ini adalah bayang-bayang saja. Sok baca dalil. Jadi bayang-bayang hakikat. Bahkan ada hadis Nabi
An-nasu kulluhum niyamun wa idza matu intabahu. Semua manusia sekarang itu sedang tidur. Kalau dia mati baru dia bangun. Yang sebenarnya. Jadi kita tidur. Esok. Kalau mau tidur baca apaan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur. Kita coba pakai rasio kita. Loh, apa korelasinya? Kita mau tidur kok bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Apa korelasinya itu? Apa kita waktu tidur kita mati? Terus bangun tidur baru kita namanya hidup? Tapi memang ada yang bisa bisa orangnya diam begini tapi orangnya kemana, tapi ilmu-ilmu begitu ya susah, nggak bisa dirasiokan itu sebab bukan ilmu empiris itu. Tubuh kita ini Pak, zahir dan batin, coba siapa yang bikin begini nih sampai patah-patah begini? Kalau tubuh kita nih begini nih Pak, lurus, main HP susah banget ya, main HP susah. Mau ngambil nasi juga, apalagi nasinya nasi goreng, susah. Dan ini sikut nih pas banget makan cebok. Coba kalau sikutnya kepanjangan, susah. Mata kita di depan, sok kalau mata kita di pantat, nungging mulu kita kalau naik motor, ya kan ya susah. Tapi ada satu lagi yang lebih ajaib, Bapak tahu nggak? Tubuh kita itu apa yang paling ajaib? Siapa yang tahu? Apa Pak? Yang paling ajaib? Kok pada diam semua kayak anak kecil? Orang tuh apaan? Hah? Hati? Hah? Aladin? Itu tuh Pak yang roh hebat itu. Tapi itu bukan tubuh kita yang ajaib adalah yang itu. Entar tidur entar bangun, entar tidur entar bangun, tidur terus ngeselin, bangun terus nyusahin. Kalau tidur terus ngeselin ya itu. Bangun terus nggak bisa pakai celana, pakai sleting susah. Ya kan ya. Ajaib kan satu itu. Ngerti gitu. Ya kadang tidur, kadang bangun. Kalau tidur terus ngeselin, ini tidur terus ini. Ini bini baru, sayang-sayang kan ya. Bangun terus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bulan depan saya mungkin gak hadir ya.